Ada seorang penjual bakso di satu kota yang sangat sukses besar. Namanya Pak Sahono. Pak Sahono ini menjual bakso, sudah 10 tahun menjual bakso, Bapak dan Ibu. Jadi Pak Sahono ini mulai dari gerobak, ya, menjual bakso di satu kota, di mana Pak Sahono mulai dari 1 kilo daging, ya, yang diolah untuk menjadi bakso. Dari hari ke hari, baksonya semakin hari semakin ramai. Sedangkan Pak Sahono ini tidak mempunyai pendidikan sama sekali, Bapak dan Ibu. Luar biasa Pak Sahono ini. Pak Sahono ini mempunyai bisnis bakso, gerobak bakso, di mana di satu kota itu dia memulai dari nol besar, Bapak dan Ibu. Dari mulai 1 kilo daging yang diolah menjadi bakso. Hari demi hari omset semakin besar. Jadi gerobaknya semakin ramai. Kemudian Pak Sahono ini menambah baksonya lagi menjadi 2 kilo sehari. Habis Bapak dan Ibu. Baru jam 11 pagi sudah habis. Ya, baksonya sudah habis. Pak Sahono berpikir menambah lagi, ya, setiap hari bertambah 1 kilo. Berarti Pak Sahono membuat 3 kilo daging. Hari berikutnya ramai Bapak dan Ibu. Habis lagi dalam satu hari 3 kilo. Akhirnya Pak Sahono menambah lagi menjadi 4 kilo. Ya, Pak Sahono tersohor menjadi penjual bakso yang sangat ramai. Dalam satu hari habis 4 kilo Bapak dan Ibu. Jadi semakin hari Pak Sahono ini semakin luar biasa, pelanggannya semakin banyak. Kenapa? Karena Pak Sahono mempunyai bumbu dan resep yang sangat luar biasa. Jadi Pak Sahono ini dari hari ke hari bertambah dia punya jumlah pelanggan, Bapak dan Ibu. Kemudian Pak Sahono menambah lagi menjadi 5 kilo, ya, dalam satu hari. Baru jam 11, jam 12 siang sudah habis baksonya. Luar biasa, pelanggannya sampai ngantri Bapak dan Ibu. Akhirnya Pak Sahono mulai menabung uang, Bapak dan Ibu, ya. Jadi Pak Sahono ini punya putra, ya, di mana putranya ini sangat pintar, yaitu di mana putra-putrinya ini luar biasa Bapak dan Ibu, ya. Sekolah semuanya. Jadi ada seorang anaknya Pak Sahono, seorang putra yang sangat pintar, dia bersekolah. Disekolahkan semua dengan Pak Sahono, dengan hasil baksonya. Tapi Pak Sahono tetap bersemangat Bapak dan Ibu. Dia menambah sampai 10 kilo. Ya Bapak dan Ibu. Jadi pelanggannya semakin hari semakin banyak. Dalam 10 kilo baksonya Pak Sahono habis. Ya, cuma jam 11, jam 12 baksonya habis Bapak dan Ibu. Ya, Pak Sahono semakin hari semakin berkembang. Ya, akhirnya gerobaknya ini dijual Bapak dan Ibu, dan dia membeli satu gubuk, ya. Jadi Pak Sahono membeli gubuk, dan gubuk ini dirubah menjadi penjual bakso. Jadi dari gerobak menjadi gubuk, ya, gubuk bakso Bapak dan Ibu. Karena pelanggannya sudah banyak, mejanya setiap hari penuh, ya, sudah 10 kilo setiap hari. Akhirnya Pak Sahono mengambil keputusan untuk menambah 20 kilo karena pelanggannya banyak sekali. Dalam satu hari 20 kilo habis Bapak dan Ibu. Setiap hari pelanggannya antri Bapak dan Ibu. Jadi jam 11, jam 12, paling telat jam 1 siang sudah habis. Ya, bakso Pak Sahono ini luar biasa. Akhirnya Pak Sahono berpikir untuk membuka lebih lama lagi. Dia membuka sampai jam 2 siang Bapak dan Ibu. Dia menambah yaitu sampai 50 kilo, ya. Dalam sehari dia bisa menghabiskan 50 kilo. Dia membuat lagi bakso sebanyak 50 kilo daging Bapak dan Ibu. Diolah. Anda tahu Bapak dan Ibu, karena pelanggannya sangat antri, 50 kilo itu Pak Sahono baksonya habis. Ya, kenapa? Karena baksonya empuk, enak, dan lezat Bapak dan Ibu. Ya, jadi Pak Sahono sudah mulai punya tabungan Bapak dan Ibu, ya. Tabungan ini semakin hari semakin besar tabungan Pak Sahono, ya. Akhirnya putra-putrinya karena sekolah semuanya, Pak Sahono ini
ada seorang putranya yang sangat pintar, ya, ranking 1 di sekolah. Akhirnya anak Pak Sahono ini mendapatkan beasiswa untuk sekolah ke luar negeri, ya. Jadi anak Pak Sahono ini adalah orang menjadi master ekonomi, ya. Dia adalah seorang ekonomi yang sangat luar biasa. Dia mempunyai pendidikan di luar negeri. Akhirnya anak Pak Sahono sekolah di luar negeri. Dari hari ke hari, ya, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Pak Sahono semakin kaya Bapak dan Ibu. Ya, semakin besar dia punya bakso Bapak dan Ibu. Dan dia punya jualan bakso. Akhirnya Pak Sahono mengambil keputusan untuk membeli rumah yang bagus. Rumah yang bagus sekalian bikin toko bakso, di mana semakin ramai, jadi warung bakso yang terbesar di kota itu. Akhirnya Pak Sahono bisa menghabiskan 100 kilo dalam satu hari. Dagingnya bisa diolah 100 kilo per hari. Habis setiap hari. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Pak Sahono menjadi orang kaya Bapak dan Ibu. Luar biasa sukses Pak Sahono ini. Sehingga dikenal di satu kota itu adalah seorang yang paling sukses pedagang bakso yang luar biasa, mulai dari gerobak-gerobak Bapak dan Ibu. Ini adalah bukti kegigihan Pak Sahono, ya. Jadi putra Pak Sahono ini sekolah di luar negeri, ya, mencapai S1, S2 sampai S3 di luar negeri dari bertahun-tahun, ya. Di luar negeri anak Pak Sahono ini sudah selesai pulang ke Indonesia Bapak dan Ibu. Melihat jualan bapaknya begitu ramai. Dalam satu hari bisa di atas 100 kilo daging habis setiap hari. Dalam kurung waktu, ya, sampai mulai pagi jam 10 itu menjual sampai jam 12, jam 1 siang, jam 2 siang sudah habis. 100 kilo setiap hari Bapak dan Ibu. Pelanggannya sangat ramai. Setiap hari Pak Sahono menjual bakso, padahal Pak Sahono tidak punya sekolah sama sekali. Tapi bisa menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri. Akhirnya anaknya karena sudah selesai menjadi doktor S3, dia pulang ke Indonesia, seorang ekonomi yang pendidikan ekonomi yang luar biasa. Ya, pintar anak Pak Sahono ini, ya. Karena kepintarannya, ya, setelah pulang ke Indonesia, dia melihat bapaknya menjual bakso begitu ramai, begitu luar biasa. Tetapi anak Pak Sahono ini karena terlalu pintar, setiap hari membaca koran, setiap hari membaca berita, setiap hari nonton TV, maka anak Pak Sahono ini melihat, wah, kebetulan dia melihat satu berita Bapak dan Ibu, bahwa di Indonesia ini ada satu kerusuhan, di mana kerusuhan ini bisa membuat berdampak kepada jualan bakso bapaknya ini Bapak dan Ibu, ya. Jadi ada satu kerusuhan yang sangat besar, demo yang sangat besar, di mana di Indonesia ini ada keributan dan ada demo hampir setiap hari. Akhirnya anak Pak Sahono ini memberikan nasihat kepada bapaknya. Hai Pak, ini saya dengar ekonomi Indonesia ini lagi terpuruk, ya, sehingga Bapak harus mengurangi dagingnya. Ya, jangan sampai Bapak bisa bangkrut, ya, gara-gara membuat daging 100 kilo. Tolong Bapak kurangi dagingnya, kurangi bumbunya, ya. Karena Pak Sahono ini, karena orang tidak punya sekolah, mendengarkan anaknya yang pintar, yang pendidikan di luar negeri. Ya, akhirnya Pak Sahono mengikuti arahan anaknya, mulai dagingnya dikurangi Bapak dan Ibu, ya. Jadi, tetapi ini Pak Sahono punya pelanggan tetap ramai Bapak dan Ibu. Tetapi mulai satu persatu pelanggannya kecewa. Kenapa? Karena baru jam 11, jam 12 barang sudah habis, pelanggannya pulang tidak ada lagi dagingnya. Sudah habis karena sudah dikurangi. Karena dia mendengarkan berita anaknya baca majalah, baca koran bahwa ada kerusuhan yang sangat luar biasa membuat ekonomi Indonesia lagi drop. Tolong dagingnya dikurangi. Jadi Pak Sahono mendengarkan anaknya karena terlalu pintar, mendengarkan anaknya. Akhirnya hari demi hari daging dikurangi Bapak dan Ibu, ya. Jadi mulai dari turun menjadi 50 kilo. Akhirnya dikurangi lagi Bapak dan Ibu, dikurangi lagi menjadi
25 kilo saja dibikin, ya. Akhirnya pelanggannya ini dari hari ke hari banyak yang kecewa, Bapak dan Ibu. Akhirnya jualan Pak Sahono dari hari ke hari redup. Gara-gara apa, Bapak dan Ibu? Gara-gara mendengarkan anaknya yang pendidikan S3 terlalu pintar, karena dia seorang ahli ekonomi. Dia selalu menganalisa bahwa ini ada kerusuhan, di mana kerusuhan bisa mendampakkan ekonomi Indonesia jadi drop. Ya, sehingga Pak Sahono mendengarkan anaknya yang pintar, mulailah redup usaha Pak Sahono. Akhirnya pelanggannya hari demi hari ya berkurang. Akhirnya jadi pembicaraan bahwa Pak Sahono punya bakso tidak enak lagi, bumbunya mulai dikurangi, ya, karena katanya ekonomi lagi drop. Akhirnya Pak Sahono dari ke hari pelanggannya lari satu persatu, akhirnya sepi, Bapak dan Ibu. Hari demi hari jualan Pak Sahono tidak ramai lagi seperti dulu, ya. Dari bulan ke bulan mulai sepi, Bapak dan Ibu, ya. Dari tahun ke tahun akhirnya Pak Sahono tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kenapa? Karena biaya hidup semakin besar, pegawai yang begitu banyak, mulai di PHK satu persatu pegawai Pak Sahono. Kenapa? Karena pelanggannya mulai berkurang. Kenapa bisa seperti itu, Bapak dan Ibu? Karena mendengarkan anaknya, nasihat anaknya yang terlalu pintar. Ya, dalam hidup ini kita berbisnis jangan terlalu pintar, Bapak dan Ibu, dalam bisnis ini. Kita harus action dan selalu bersemangat. Jangan selalu mendengarkan berita-berita negatif. Akhirnya Pak Sahono menjadi pengusaha yang gagal. Ya, mulai drop. Ekonomi Pak Sahono mulai drop. Akhirnya nggak bisa lagi mempekerjakan karyawannya yang begitu banyak. Satu persatu di PHK, Bapak dan Ibu. Akhirnya jualan Pak Sahono tidak laku lagi. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sepi. Ya, kenapa? Karena nasihat anaknya yang S3, yang pendidikan luar negeri, seorang ekonom, didengarkan oleh Pak Sahono. Jadi Pak Sahono otaknya sudah mulai terpengaruh, ya, dengan berita-berita yang dibaca di koran oleh anaknya, Bapak dan Ibu. Jadi apa kesimpulannya? Dunia bisnis ini jangan terlalu mengandalkan Anda punya pendidikan. Jangan terlalu Anda mengandalkan Anda punya ilmu, Bapak dan Ibu. Dalam bisnis ini adalah punya seni, di mana harus bersemangat, setiap hari harus bersemangat, dan jangan pernah mendengarkan berita-berita negatif. Karena berita-berita negatif bisa membuat Anda punya mental, Anda punya perasaan menjadi lemas. Jadi apapun yang terjadi dalam keadaan sekarang ini, Bapak dan Ibu sebagai pengusaha, jangan pernah mendengarkan berita negatif. Karena berita negatif tidak pernah membuahkan hasil yang bagus. Selalu hal-hal yang buruk yang Anda dengar, maka usaha Anda akan gagal, Bapak dan Ibu. Sama dengan hari ini, Bapak dan Ibu, apa yang terjadi di negara kita? Negara kita ini sangat mempunyai problem yang luar biasa karena adanya corona. Muncul corona, banyak pengusaha-pengusaha yang drop dan banyak pengusaha-pengusaha yang gagal. Kenapa? Karena selalu mendengarkan berita-berita yang negatif. Harus tetap bersemangat. Apapun yang terjadi, sebagai pengusaha harus selalu berpikir positif dan selalu bersemangat. Oke, Bapak dan Ibu, jangan terlalu pintar dalam satu bisnis, Bapak dan Ibu. Otak ini jangan terlalu sering dipakai dalam bisnis. Kenapa? Karena bisnis adalah sebuah seni. Banyak orang yang tidak punya pendidikan tetapi bisa menjadi seorang miliarder. Banyak orang yang tidak sekolah tinggi tetapi menjadi kaya raya. Kenapa? Karena dia bersemangat setiap hari. Tidak pernah mendengarkan sesuatu yang negatif. Tidak pernah mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi teman-teman semuanya, mari kita mengambil pelajaran hari ini bahwa terlalu pintar berbahaya dalam satu bisnis, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita kalau mau menjadi pengusaha yang sukses harus selalu bersemangat dan jangan pernah mendengarkan berita-berita negatif. Karena berita-berita negatif yang membuat mental kita drop. Akhirnya Pak Sahono sekarang menjadi pengusaha yang miskin dan gagal. Kenapa? Karena mendengarkan berita-berita negatif. Masuk ke dalam kepalanya berita negatif dan mengikuti saran-saran daripada putranya yang sangat pintar. Lulusan luar negeri dan lulusan S3, Bapak dan Ibu. Ini
Ini satu pelajaran yang sangat berharga. Jadi bagi Anda hari ini yang sudah mendengarkan video saya, mari menjadi pengusaha yang sukses, bersemangat, dan jangan pernah mendengarkan hal-hal negatif. Apabila Anda senang dengan video saya ini, maka Anda bisa like dan subscribe. Sampai jumpa. Salam miliarder. Terima kasih.